Persebaya memiliki pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di lanjutan Liga 1 2023/2024. Kegagalan meraih 3 poin kala menjamu Barito Putra dinilai karena banyaknya peluang yang gagal menjadi gol. Menurut pelatih Persebaya Aji Santoso, kekurangan ini disebut sebagai pekerjaan timnya sebelum awal pada pekan ketiga mendatang. Persebaya dijadwalkan akan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang minggu nanti. Play on, sebuah situasi kemelut tadi dalam kotak penalti. Sangat disayangkan ya. Saya melihat memang Persebaya sebenarnya bermain bagus saat menjamu Barito Putra. Meskipun tertinggal 0-1 lebih dulu, tim asuhan Aji Santoso memiliki banyak kesempatan menyerang dan peluang gol. Pertandingan melawan Barito Putra menarik, kedua tim bermain bagus. Gol-gol dua tim yang tercipta dibuat cukup bagus juga. Charlie dengan operan langsung pada Murilo yang cari jalan untuk masuk. Murilo! Berikan semangat gol! Tim 1-0, Persebaya mencoba untuk melancarkan serangan. Bruno Moreira lepas kali ini menusuk ke dalam kotak penalti. Bruno! Cuma sedikit disayangkan babak pertama ada peluang tidak dikonversikan sebagai gol, ini PR kami, ungkapnya. Menurutnya, pekerjaan rumah ini segera harus diperbaiki supaya di laga berikutnya ketika awal lawan PSIS, timnya bisa tampil dan mendapatkan hasil lebih maksimal. Tapi secara keseluruhan tidak ada kesalahan dari pemain saya, sebutnya. Persebaya sendiri sudah menjalani 2 laga dengan hasil 1 kali menang dan 1 seri. Dia menyebutkan pekerjaan rumah pun hampir sama, yakni finishing, sebab ada peluang pula yang harusnya berbuah gol. Itu menurut saya, ketika pertandingan pertama, masalah finishing meskipun hanya sedikit, so, Yamamoto dan Kasim Botan ini jadi PR, kemarin kita perbaiki. Katanya di laga kedua menunjukkan ada banyak peluang yang gagal dan ingin diperbaiki tim berjuluk Green Force tersebut. Kami akan latihan finishing menjelang lawan Semarang, tambahnya. Persebaya telah memainkan 2 laga. Dari 2 laga tersebut, terlihat bahwa Bajul Ijo masih belum nyaman dengan sisi kanan permainan mereka. 4 poin dari 2 laga awal tentu bukan catatan yang terlalu buruk. Apalagi, Bajul Ijo menunjukkan produktivitas yang cukup bagus dengan mencetak 4 gol. Namun, pelatih Aji Santoso perlu melakukan evaluasi, khususnya pada sektor kanan permainan, baik pada aspek menyerang maupun bertahan, Persebaya terlihat belum cukup solid. Simak ulasan lengkapnya di bawah. So Yamamoto tampil konsisten sepanjang musim lalu. Namun, pada awal musim ini, pemain asal Jepang itu seperti butuh adaptasi lagi. Banyak yang beranggapan bahwa So tidak pada posisi aslinya sisi kiri, yang jelas belum berada pada level terbaiknya. Ini bukan hanya soal kegagalan So bikin gol ke gawang kosong pada duel lawan Persis Solo. Namun, dari 2 laga yang dimainkan, So selalu diganti. Hal itu menjadi indikasi bahwa performanya tak optimal. Pada duel lawan Persis, So digantikan Kasim Botan, sedangkan, pada duel lawan Persis, So ditarik dan diganti Muhammad Iqbal. Saya kepingin ada penyegaran, saya coba memasukkan Iqbal karena kita tahu pada uji coba yang resmi Iqbal juga bermain cukup bagus. Saya pikir tidak ada yang salah dengan tim saya, kila pelatih Persebaya, Aji Santoso. Bukan hanya di lini serang, sektor kanan pun juga sering bocor. Pada duel lawan Persis, area yang dijaga Arif Catur acap kali diterobos Alexis Messidoro dan beberapa pemain sayap Persis lain. Gol Moussa Sidibe berasal dari pergerakan Messidoro di sisi kanan pertahanan Persebaya. Begitu juga dengan gol kedua Persis yang terjadi dari area half space sisi kanan. Situasi yang sama terulang pada duel lawan Barito Putra. Murilo Mendes menang duel lawan Arif Catur.
tak ada pemain yang melapis arif catur dan membuat Murilo mendapat ruang bebas. Murilo sempat punya peluang emas lain pada menit ke-31. Bagaimana pendapat kalian, guys? Dengan Song Puyong, kita lihat diapit oleh dua pemain sekaligus. Oh, Puyong lepas, ada tarikan tadi di dalam kolam penalti. Enggan berpolemik soal keputusan wasit saat laga melawan Barito Putra, Aji Santoso tetap menghormati keputusan wasit. Persebaya harus puas berbagi angka 1-1 pada duel lawan Barito Putra di pekan kedua BRI Liga 1 Sabtu kemarin. Sempat tertinggal lewat gol Murilo Mendes pada menit ke-28, Green Force membalas pada menit ke-44 lewat Bruno Moreira melalui aksi individu sebelum melepas tendangan keras yang membuat skor menjadi 1-1. Persebaya terus menyerang lini belakang Barito Putra, salah satunya dari aksi Song Uiyang pada menit ke-53. Song kemudian terlihat ditarik oleh Bagas Kava yang sampai saat ini menjadi polemik. Menjadi perdebatan ya. Bagaimana ini? Nah, iya Dari Bagas di dalam kotak penalti. Kotak terlarang memang sentuhan sedikit. Tayangan ulang menangkap momen tersebut dengan jelas. Namun, wasit Thorik Alkatiri di lapangan tidak memberikan penalti atas insiden tersebut. Aji Santoso merasa itu adalah penalti, akan tetapi menerima keputusan dari Thorik Alkatiri. Dan berikut tanggapan Aji Santoso yang tidak biasanya. Memang banyak yang bilang seharusnya penalti karena Song ditarik, tetapi saya tidak protes. Saya tidak mempermasalahkan keputusan wasit Thorik Alkatiri. Mungkin dari pandangan kita dan wasit berbeda, tegasnya. Meskipun merasa Persebaya dirugikan, Aji Santoso punya alasan mengapa tidak mau protes berlebih. Menurutnya, sudah ada upaya perubahan kinerja wasit dan itu harus didukung walau masih terjadi beberapa kesalahan. Saya tetap respek dengan keputusan wasit Thorik Alkatiri. Saya tidak mau berkomentar negatif soal wasit karena wasit sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan yang selalu ditingkatkan, tutup Aji Santoso. Jangankan wasit, setiap pelatih pun pasti juga pernah bahkan sering kali melakukan kesalahan. Jadi buat apa saling menyalahkan, tetap fokus pada tugas masing-masing itu lebih baik. Luar biasa, bagaimana tanggapan kalian, guys? Bruno kali ini dengan Song Puyong. Kita lihat diapit oleh dua pemain sekaligus. Oh, Puyong lepas, ada tarikan tadi di dalam kolam penalti. Tapi tidak ada penalti.